Dan Irak nih terus nih. Memang Rasul udah sabdakan fitnahnya nih. Ini Syam. Giliran Syam. Karena Syam ini boleh dibilang termasuk wilayah incerannya Romawi. Romawi sampai hari ini ya simbolnya ya blok barat. Blok barat. Hatta termasuk wilayah ini dihancurkan, dilululantakan. Rom sama Persia dari dulu perang nggak? Perang. Saling menguasai satu sama lain dari dulu tuh sampai sekarang. Sekarang peradaban timur dikuasai oleh beberapa negeri yang besar-besar sudah runtuh. Persia udah, Soviet runtuh, Rusia sekarang sudah mulai terpecah. Ada beberapa wilayah yang masih, ya Tiongkok, Vietnam, mereka masih pakai partai komunis ada. Tapi sebenarnya Tiongkok, China sudah berubah menjadi kapitalis hari ini sebenarnya. Jadi partai komunis nama doang, tapi ideologinya udah bukan lagi ideologi komunis, tapi ideologi kapitalis. Tetap aja yang kaya raya di sana kaya, yang miskin ya miskin. Lihat aja, ada sebagian para ikhwah yang sempat berkunjung ke sana karena urusan itu. Saya tanya, iya Zat, yang kaya kaya, yang miskin hidupnya di flat kumuh, rumah susun lah bahasa kitanya. Kapitalis, karena kalau mengikuti benar-benar prinsip komunis nggak boleh ada yang jomplang begitu kan. Ya, namanya aja. Tapi akhirnya kapitalis. Maka oleh karena itu Amerika wasin sawaan bisawain al-yaum. Amerika dan Sin hari ini apa? Sawaan bisawain, sama saja. Perang mereka dalam urusan ekonomi dan seterusnya. Karena apa? Ya sama-sama kapitalis, sama-sama yang menguasai dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana polarisasinya. Makanya kemudian ketika zaman Khalifah Abu Bakar, pasukan ke Syam yang telah diutus oleh Rasulullah SAW dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Aisyah tetap dipertahankan, dikirim sebagai upaya untuk melakukan satu perlawanan terhadap Syam. Tapi juga wilayah Irak juga didatangkan dan diutus Khalid bin Walid. Nah sekarang ketika zamannya atau mundur di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Irak bermasalah nggak? Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib polemik nggak di Irak? Nah ingat nggak perang Jamal? Ya, kan polemik kan? Irak berpolemik, Syam tuh nggak berpolemik dengan sesamanya internalnya. Berpolemiknya dengan Irak itu kata dengan sahabat Ali dengan beda ijtihadnya. Tapi Syam masih solid. Disitulah yang membuat Romawi tetap boleh dibilang tetap menghormatilah negeri kaum muslimin pada saat itu. Tapi ketika Syam runtuh seperti sekarang, kaum muslimin berantakan. Tentu banyak faktor. Ya, tapi memang peperangannya nanti akan terus. Peperangan sampai akhir zaman di Syam, ya Palestina itu masuk wilayah Syam. Terus nggak? Terus dan berlanjut terus. Lalu kemudian selanjutnya wafatnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah selama 20 tahun. Tadi kita sudah sebutkan ya. Dan di masa 20 tahun beliau menjadi khalifah ini banyak ya, termasuk ketentraman, termasuk juga menguasai wilayah-wilayah bertambah. Di Syam menjadi pada saat itu ketika beliau jadi khalifah menjadi negeri kuat. Karena jadi ibu kotanya, kan pindah ibu kotanya dari Madinah zaman Khalifah Abu Bakar, ya termasuk di Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajmain, Madinah ibu kota negara. Sahabat Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah, Irak jadi ibu kota negara. Karena di situ ada khalifah, di situ jadi ibu kota negara. Diserahkan ke Syam, Syam menjadi benteng yang membentengi kaum muslimin dari Rom karena Persianya sudah runtuh. Nah, akhirnya kemudian tenang, aman, tentram, kecuali sekelompok orang yang ada di Kufah, Basra alias Irak yang kemudian terus ngompor-ngomporin dalam tanda kutip gerakan bawah tanah yang secara diam-diam menyurati Al-Husain setelah wafatnya Al-Hasan. Al-Hasan selalu ngingetin, udah nggak usah ngurusin. Mungkin bahasa kita udah nggak usah ngurusin politik. Memang keluarga kita Bani Hasyimi lebih cenderung kepada agama dan seterusnya. Bukan berarti kemudian diserahkan itu kepada orang yang buruk, nggak, orang yang baik juga, tapi memang yang ahli di bidangnya. Karena nggak semua orang
Kan berarti kondisi sudah menurun ya. Kondisi kualitas sudah menurun. Kalau kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ulama, khalifah, oh ya karuan. Kompetensinya ya penuh. Tapi kalau di zaman seperti kayak tadi misalnya zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menurun ya. Makanya Al-Hasan udah kita nggak usah ngurusin politik begini. Udah ada yang ngurusin yang lebih handal, yang udah pengalaman lama, itu sahabat Muawiyah, udah kita ibadah sampai wafatnya Al-Hasan. Lalu kemudian Al-Husain masih aja dipengaruhi oleh sekelompok orang di Irak. Jadi Irak ini ternyata nggak berhenti sama sekali ya gejolaknya. Berhenti sejenak aja. Jadi di atasnya kayaknya tenang, tapi di bawahnya apa? Wah ini terus saja nih, ngomporin aja, suratin terus. Sampai nanti terjadi di Karbala. Beberapa kejadian yang penting yang terjadi pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi kita sudah katakan, beliau ini termasuk yang menjadi khalifah yang kembali kaum muslimin menjadi tentram, karena tadi berkumpul lagi, sehingga kaum muslimin pun memiliki kekuatan dari pengaruh luar. Nggak ada masalah, nggak ada ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan pun memperhatikan ahlul bait, Khawarij. Coba perhatikan, Khawarij di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan tiarap. Tetap masih ada gerakan bawah tanahnya, tetapi tidak lantas kemudian muncul nongol, tiarap. Itu menunjukkan bahwa figurnya Muawiyah termasuk figur yang cukup kuat, Khawarij. Tapi tadi dia pengaruhin beberapa orang, termasuk Al-Husain dipengaruhi, pura-pura mereka menjadi loyalisnya. Ya, tapi lama-kelamaan akhirnya Al-Husain mau ngikutin, ditinggal sama mereka. Nauzubillah. Makanya jangan tergesa-gesa ini. Kami akan dukung Anda, jangan tergesa-gesa. Betul-betul dipertimbangkan matang-matang. Termasuk juga ini, iqamah daril lisinaati sufuni fi Misra. Mendirikan PAL ya. Kalau di kita namanya PT PAL. Di Surabaya tuh, yang bikin kapal segala macam. PAL. Dibikin tuh. Pabrik bikin kapal tuh. Untuk angkatan lautnya. Dibuat perahu-perahu, mulai nih dijadikan sebagai kendaraan untuk berperang, termasuk memerangi Konstantin. Nah ini yang Rasul sabdakan. Kalau yang tadi awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Nah bagian belakangnya wa awwalu jaisin min ummati qad aujabu, mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang generasi awal. Pas giliran yang generasi kedua, wa awwalu jaisin min ummati yaghzuna madinata Qaisar, memerangi negerinya Kaisar, Konstantin, yang akhirnya kemudian diganti nama jadi Islambul dulu, baru berubah jadi Istanbul. Susah mungkin ngomong Islambul gitu ya, jadi udah sampai sana lo kaum muslimin zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka oleh karena itu sebagian peneliti sejarah itu sudah sampai ke Nusantara juga itu. Zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Diperangi pada tahun 54, dikepung Konstantin sampai tahun 57. Bayangkan 3 tahun. 3 tahun. Dan itu dipimpin Yazid bin Muawiyah. Cuman nggak penuh, nggak full ya. Jadi ketika dipimpin lalu kemudian Yazid ditarik kembali untuk menunaikan ibadah haji. Tapi peperangan ini masih berlangsung. Juga beberapa wilayah yang ada di Asia, ya seperti Sajistan, Kuhistan, itu dikuasai oleh kaum muslim. Jadi makin meluas, termasuk Tikrit ya, Irak tuh, batasannya Irak, Tikrit dan seterusnya. Ini termasuk banyak sekali nih kemajuan dari sisi itu di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di zaman beliau juga tadi kita sudah katakan, berpindahlah dari kekhalifahan berubah menjadi kerajaan. Berubah jadi apa? Kerajaan. Karena apa? Yang ditunjuk di bawahnya. Jadi 2 tahun kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 10 tahun kekhalifahan Umar, berarti 12 ya. 12 tahun kekhalifahannya Utsman, 24. Lalu kemudian 6 tahun kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, pas 30. Yang Rasul sabdakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan mengikuti nubuwah 30 tahun.